P18 manut sama suami. Besok harus sudah kembali ke kampus. Dan hari ini Syafira harus kebut dalam mengejar tugas yang ada selama dia cuti. Sedangkan Aidan sedang di coffee shop. Bunda dan Simba sudah kembali dari pasar, memasukkan belanja ke kulkas. Mbak, coba cek Syafira ada gak di kamar. Pinta Bunda ke Simba. Baik Bu. Sambil berlalu menuju ke kamar Syafira. Tok, tok, tok. Sebentar. Sahut Syafira dari dalam kamar. Cekrek. Mbak. Udah pulang. Udah Non. Non gak ikut dan Aidan. Gak Mbak. Sya banyak tugas. Katanya Pak Aidan ada kerjaan. Ya sudah. Nanti kalau butuh sesuatu ke bawah aja Non. Siap Mbak. Nanti Sya turun. Tak lama kemudian Syafira mematikan laptopnya. Lalu turun ke bawah. Masak apa Bun? Tanya Syafira saat sudah berada di dapur. Pepes ikan nih. Sya pengen dimasakin apa? Tanya Bunda. Sini Sya bantu. Sekalian belajar. Hehehe. Kalau Sya mah gak pilihan makanan kok Bun. Asal jangan kerang. Sya anti makan kerang. Sya alergi kerang. Bunda tadi beli kerang loh. Gak Bun. Cuma gak suka aja. Gak apa-apa Bunda masak aja. Jawabnya sambil mengupas bawang yang ada di atas meja. Pak Aidan suka kerang ya Bun. Non Sya. Masak sama suami manggilnya Pak. Yang romantis dong Non. Hehehe. Kebiasaan manggil itu Mbak. Cari panggil lain. Kalau di kampus baru panggil Pak. Bunda ikut berkomentar. Hehehe. Tawa Syafira canggung. Rasanya masih canggung jika harus merubah panggilan. Lagi pula Aidan tidak pernah komplain dipanggil Pak. Jadi Syafira merasa aman-aman saja. Syafira membantu Bunda dan Simba di dapur. Dan waktu jam makan siang pun sudah tiba. Tapi Aidan belum juga menampakkan diri. Mbak, Pak Aidan ada kerjaan apa sih di luar? Emang ada kerja paruh waktu gitu? Tanya Syafira ke Simba. Karena memang hanya ada Simba. Bunda sedang di atas. Loh emang Non gak tahu? Tahu apa? Tanya Syafira kepo. Tanya sendiri aja deh sama Den Aidan. Mbak gak berhak jawab. Ih Mbak ini. Sya mana berani. Den Aidan itu baik kok Non. Memang rada cuek. Tapi penyayang loh. Apalagi kan Non istrinya. Gak berani Mbak. Oh ya Mbak. Pak Aidan pernah menjalin hub sama perempuan gak sebelum nikah sama Sya. Waduh itu lagi. Masa Non gak tahu? Emang selama ini pas PDKT dan Aidan gak pernah cerita soal hal pribadi. Syafira menggeleng. PDKT aja gak pernah. Gimana mau tahu hal pribadi tentang dia? Tahu-tahu nikah aja. Batin Syafira. Lucu deh kalian Non. Tanya deh sama Den Aidan. Non berhak kok bertanya. Tanya apa Mbak? Tanya Aidan yang baru saja masuk dan itu membuat Syafira kaget lalu meletakkan telunjuknya di bibirnya. Agar Simba gak cerita apa yang dia bahas barusan. Pak Aidan kayak dedemit. Masuk rumah tanpa salam. Ocehnya dan itu membuat Simba tertawa. Non. Suami sendiri dibilang dedemit. Saya udah ngucapin salam. Tapi sepertinya ada yang gibahin saya. Jadi sampai gak dengar salam saya. Jawab Aidan sambil menyentil kepala Syafira pelan. Ih. Kesel Syafira karena kepalanya disentil. Mbak. Bunda mana? Di atas Den. Biar Mbak panggil. Syafira memajukan bibirnya karena jengkel dengan Aidan. Udah pulang telat. Buat dia kelaparan. Ini malah disentil lagi. Batin Syafira. Kenapa manyun? Gak apa-apa. Balas Syafira sambil menyendokkan nasi ke piring Aidan. Suka banget buat orang kelaparan. Lirih Syafira tapi lagi-lagi Aidan bisa mendengarnya. Pamali ngedumel di belakang suami. Kalau ada yang mau disampaikan. Utarakan. Agar tidak ada salah paham. Ujar Aidan sembari menerima piring yang berisi nasi dari Syafira. Siapa yang ngedumel? Tanya Syafira tanpa dosa. Bahas apa sih? Serius amat. Tanya Bunda. Gak apa-apa Bun. Balas Aidan. Cicipin Nisha yang masak loh. Ujar Bunda. Bukan Bun. Sya kan cuma bantu. Udah. Mau Bunda ataupun Syafira tetap akan Aidan makan. Masakan bidadari-bidadari Aidan masa ditolak.
Balasnya dengan langsung menyantap hidangan yang disajikan oleh Syafira. Ada rona merah di pipi Syafira yang berusaha dia sembunyikan karena ucapan Aidan barusan. Bidadari-bidadari Aidan. Batin Syafira. Gimana? Enak kan? Ini masakan pakai cinta jadi pasti makin enak. Ujar Bunda sembari menggoda sepasang pengantin baru yang ada di depannya itu. Jam sudah menunjukkan pukul 21. Aidan dan Syafira sibuk di hadapan laptopnya masing-masing. Sibuk dengan dunianya masing-masing. Tak lama kemudian Aidan menutup laptopnya. Belum selesai. Tanya Aidan. Sedikit lagi. Jawabnya masih fokus pada laptop. Udah malam. Dilanjut besok. Gak bisa pak. Ini yang terakhir tugas dari dosen yang super perfeksionis. Kalau sempat Syaga ngumpulin tepat waktu. Berabe, jawab tanya sadar bahwa yang sedang dia bicarakan adalah sang suami. Aidan mengerutkan keningnya. Maksudnya super perfeksionis itu siapa? Tanya Aidan sembari mendekati Syafira. Syafira tiba-tiba memukul mulutnya sendiri. Karena udah ngomong sang suami tanpa sadar. Aidan sudah berada di belakang Syafira tanpa Syafira sadari. Dan dia langsung geleng-geleng kepala. Karena tugas yang Syafira kerjakan adalah darinya. Kualat entain suami. Ujarnya tepat di atas kepala Syafira. Dan Syafira langsung menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Jadi selama ini suka gibahin saya ya? Mengambil posisi duduk di sebelah Syafira. Syafira menggeleng dengan wajah yang masih tertutup. Di kampus gak tahu deh udah gibahin saya apa aja. Tadi di bawah juga gibahin saya. Gak takut durhaka. Syafira langsung membuka wajahnya yang tertutup tangan. Lalu tersenyum paksa. Gak pernah gibah ya. Itu kan kata-kata mahasiswi lain. Sya kan cuma ikutan aja. Lagian bapak selalu mau sempurna. Dan di luar sana juga banyak tuh mahasiswi yang ngefans sama bapak. Jawabnya lalu memanyunkan bibirnya. Cemburu. Ih cemburu. Gak banget. Terus tadi gibahin apa sama si mbak? Tanyanya sambil mengambil laptop Syafira lalu diletakkan di atas pahanya. Lalu ditekan tombol save. Lalu main shutdown laptop Syafira. Kok dimatiin sih? Dilanjut besok. Sambil meletakkan laptop yang sudah mati di atas meja. Tadi bahas apa sama Simba? Tanyanya ulang. Gak bahas aneh-aneh kok. Sya cuma tanya apa bapak ada kerjaan paruh waktu di Laur. Terus. Gak ada. Bohongnya. Dosa gak jujur sama suami. Ih gak sama suami saya siapapun kan dosa kalau gak jujur. Kesal Syafira. Tuh tahu. Sya cuma tanya wanita masa lalu Pak Aidan. Soalnya beberapa waktu lalu saya ada dengar bapak cuti tunangan. Jawabnya dengan nada sedikit jutek. Saya gak pernah cuti tunangan. Tapi kalau cuti menghadiri pertunangan ada. Jawaban. Udah tidur. Tambah Aidan sambil menarik tangan Syafira. Dan Syafira mau gak mau menurut mengikuti Aidan menuju ranjang. Udah tidur. Besok ada kuliah pagi kan? Ujar Aidan yang membawa Syafira ke posisi di mana biasa Syafira tidur. Sya mau cuci muka dulu. Jawabnya sambil berlalu. Dan di kamar mandi Syafira mengelus dadanya. Jantungnya berdetak tak karuan. Bagaimana bisa Aidan bersikap seperti itu? Sungguh membuatnya tak karuan. Pagi ini Syafira disibukkan dengan persiapan untuk kembali ke kampus. Dan jarak yang harus ditempuh jadi lumayan jauh. Membuatnya harus bersiap cepat karena ada jam pagi. Syafira sibuk dengan persiapannya. Aidan sibuk pula dengan persiapannya. Dan setelah semua siap mereka menuju ke bawah. Hampir saja tabrakan karena sama-sama akan keluar. Ih, Pak Aidan ngehalangin tahu. Oceh Syafira. Kamu yang buru-buru. Sesampainya di bawah Syafira bergegas ia ingin meraih tangan Bunda untuk diciumnya. Sarapan dulu. Ujar Bunda sambil berjalan membawa lauk untuk sarapan. Nanti di kampus aja Bun. Sya ada jam pagi. Jarak sini kampus kan lumayan. Jawabnya sambil ngekorin Bunda. Kan Aidan juga masih sarapan. Sya naik motor Sya aja. Kenapa gak bareng aja? Beresiko Bun. Bunda geleng-geleng mendengar jawaban dari Syafira. Kalian ini kenapa harus disembunyikan? Tanya Bunda sembari menatap Aidan dan Syafira bergantian. Aidan hanya mengangkat kedua pundaknya.
enggan untuk berkomentar. Belum waktunya Bun. Sya berangkat dulu ya Bun. Mohon Syafira. Tunggu. Bunda memasukkan makanan ke dalam kotak nasi, ini. Nanti sampai kampus sarapan. Makasih Bun. Sya berangkat. Sambil mencubit punggung tangan Bunda. Lalu mendekati Aidan walau ragu tapi Syafira memberanikan diri mencium punggung tangan sang suami. Hati-hati. Pesan Aidan. Syafira pun bergegas menuju kampus setelah berpamitan dan mengucapkan salah. Sedangkan Aidan masih duduk anteng di meja makan. Kenapa sih harus disembunyikan? Syafira kan mahasiswa bukan anak SMA. Banyak kan mahasiswa yang sudah berkeluarga, protes Bunda. Aidan paham Bun posisi Syafira. Ini semua kan serba mendadak. Dan teman-teman mahasiswa juga tahunya dia siglekan. Tapi gak baik juga menyembunyikan semua ini. Apa kata mereka nanti saat mereka tahu kamu dan Syafira suami istri? Untuk saat ini biarkan cukup yang perlu tahu saja Bun. Ya sudah. Yang penting kalian baik-baik aja. Kamu juga harus jaga Syafira. Apalagi setahu mereka dia masih sigle. Bunda yakin banyak laki-laki yang suka sama dia. Iya Bunda. Bunda tenang aja. Ya sudah Aidan pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Jika biasanya jarak antara kos dan kampus bisa ditempuh perjalanan 5 menit saja. Kini Syafira harus menempuh perjalanan lebih dari 20 menit. Belum jika harus terjebak macet. Syafira sudah sampai di parkiran. Dan saat sedang berjalan menuju ruangannya ada yang menepuk pundaknya. Lama gak nampak Sya. Sapa Boy. Kak Boy. Ada urusan sedikit. Jawabnya sambil melanjutkan langkahnya yang sempat terhenti. Gak seru kampus tanpa Musya. Sae Kak Boy. Sya duluan ya Kak. Ada kelas pagi. Oke. Nanti ke kantin ya. Ya insya Allah. Syafira berlari kecil untuk menuju kelasnya yang sudah lumayan ramai. Hanum juga sudah duduk di kursinya. Dan dia berteriak memanggil nama Syafira saat melihat Syafira masuk ke kelas. Sya. Panggilan antusias, kangen. Huf. Lelah Hayati. Ujarnya sambil mendudukkan tubuhnya di kursi. Halo masih pagi Bu. Kenapa lelah? Goda Hanun. Udah unboxing ya? Dan pertanyaan itu membuat Syafira membungkam mulut Hanum dengan tangannya. His. Hati-hati kalau ngomong. Bisik Syafira. Hehehe. Emang udah. Galah. Loh kenapa Sya? Kan kalian. His. Nih mulut lama-lama Syalakban nih. Gak usah ngomong macem-macem ya. Gak terjadi apapun sama aku dan si bongkahan es. Laper. Mau sarapan dulu. Sambil mengeluarkan kotak nasinya. Tumben. Tanya Hanum heran yang melihat Syafira membawa bekal. Disiapin Bunda tadi. Karena gak sempat sarapan. Jawabnya. Cie. Disiapin sama ibu mertua nih. Kayaknya Bunda Pak Aidan sayang deh sama kamu Sya. Syafira hanya membalas dengan anggukan. Sembari menikmati sarapannya sebelum sang dosen datang. Beberapa menit kemudian sang dosen datang. Dan memberikan materi. Tidak sulit untuk Syafira mengejar materi. Karena IQ-nya memang di atas rata-rata. Selesai materi dan memasuki sholat zuhur Syafira pun menuju masjid. Tanpa disadari Aidan melihatnya. Tapi Aidan memilih diam. Selesai rutinitas sholat zuhur Syafira dan Hanum lanjut menuju kantin. Memesan bakso ekstra hot. Dia sudah sangat merindukan makanan pedasnya. Dan seperti biasa dia bergabung dengan yang lain. Tak ketinggalan Boy, Adrian, Doni juga ada di meja itu. Wah Sya. Akhirnya balik juga. Sapa Doni. Hehe. Iya Kak. Sya sore ini ikut kita yuk. Kita mau tanding bola nih. Jadi supporter, ajak Boy. Gak janji Kak. Lihat nanti ya. Kalau diizinin. Emang harus izin gitu sama ibu kos? Tanya Adrian. Dia gak tahu Syafira udah punya suami. Ya harus izin lah. Batin Hanum sambil menyenggol pundak Syafira. Sya udah gak kos Kak. Sya tinggal di rumah kerabat ayah. Jadi gak bisa main pergi aja. Ayolah Sya. Kan cuma sebentar. Gak sampai maghrib kok. Yah. Mohon Boy.
Nanti Sya izin dulu. Galak ya Sya, kerabat ayah kamu. Witch bukan galak. Cuma Serim. Hanum yang menjawab, dan itu membuat Syafira menginjak kaki Hanum dan membuat Hanum meringis. Syafira nampak bercanda ria dengan teman-teman. Tapi dia sadari Aidan juga sedang di kantin bersama teman dosennya. Dan Aidan menyaksikan canda tawa itu. Syafira men-scroll handphonenya. Mencari kontak seseorang. Kulkas nama kontak yang dia cari. Pak Sya izin mau nonton bola ya. Satu pesan Sya kirim ke sang suami. Aidan yang mendengar notifikasi dari handphone pun membuka kunci layar handphone dan nampak satu chat dari Asteris my wife. My wife, Pak Sya izin mau nonton bola ya. Asteris. Jika nama kontak Syafira tersimpan dengan nama terbaik, berbeda dengan nama kontak Aidan. Kulkas itulah nama kontaknya. Tak ada balasan dari Aidan. Tapi sudah dia baca. My wife kok gak dibalas sih Pak? Satu pesan masuk lagi. Tapi tak Aidan balas. Ngeselin deh nih orang. Mau izin pun susah. Gerutu Syafira dalam hati. Kenapa Sya? Tanya Adrian. Gak apa-apa Kak. Ini lagi izin tapi belum dibalas. Telepon aja Sya. Boy memberikan saran. Syafira pun menelpon Aidan. Dan Aidan yang melihat panggilan itu enggan untuk menjawab. Jawab dulu. Siapa tahu penting. Saran teman dosennya itu. Aidan membuang nafasnya. Lalu menjawab telepon Syafira dengan agak malas. Iya. Kenapa? Pak boleh kan? Tanyanya to the point. Gak, sebentar aja kok. Gak malam-malam pulangnya. Manut sama suami. Jawab Aidan datar. Kata suami yang dia ucapkan cukup menarik perhatian beberapa mahasiswi yang duduk di sekitar Aidan. Iya. Iya. Jawab Syafira malas. Langsung pulang. Gak mampir kemana-mana. Ujar Aidan dengan tegas dari balik telepon. Oke. Dan panggilan pun Syafira putus. Syafira gak bisa banyak bicara. Takut nanti ucapan ada yang membuat teman-teman itu curiga. Gimana Sya? Tanya mereka bersamaan. Syafira menggeleng. Lain kali ya. Sedangkan di meja Aidan, sang teman dosen bertanya, istri lo. Aidan mengangguk. Gimana hubungan kalian? Berproseslah. Dan nampak beberapa mahasiswa saling berbisik. Mu denger gak tadi Pak Aidan bilang manut sama suami? Pas panggilan telepon tadi. Salah denger kali. Beneran loh. Jelas kok. Kita gak denger tuh. Balas mahasiswi lainnya.